Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsikum Allah wa antum alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Semangat? Harus semangat selalu ya. Sampai saat mati. Mana jeng mati deh? Empun Pak, jangan bangkrut pun itu saya biasanya bangkrut berarti besar mati bangkrut. Wah bisa nol mati ini buatan nunggu tua gimana bahkan diri. Alhamdulillah, yang penting apa pun dapat selalu bersyukur dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik Bapak Ibu sekalian. Buat masjid itu dan Masjid Agung Gamping ini Allah jadikan. Dan Ramadan ada kurban di belen sapi nopo kambing. Tak milih yang terbaik ya Bapak Ibu. Betul yang kurus, betul yang kecil-kecilitan gitu. Pilih yang terbaik. Itu simbol bahwa kita itu orang bertakwa itu harus berusaha beramal yang terbaik. Tak kalau jadi ini khotbah Nurul Jannah tak ingatkan. Kita itu nafsu hewannya sudah disembelih, maka yang ada nafsu mutmainah, nafsu semangat mencapai masa depan yang lebih baik itu harus tumbuh. Nek ana wong Jumatan kok karo turu yang jauh. Wonten mboten tadi? Turu ping orok, Pak. Iki mau imam-imam karena kita yang jauh ini langsung, anu ini kurang ada belum gitu. Yang nemui mantupan boyo, imamnya sih non, mahasiswa mau deh kalau nopo, ajeng mental di kamar itu niku, kayak yang sampai mantu bingung. Bahasa terlenggah niku ngorok. Ya Allah, berarti tidak ada kesembuhan. Nek yang Jumatan kok iso turu niku nuduhke nek daerah semangat Bapak Ibu. Orang ingin hari ini yang terbaik. Nah, kita harus punya semangat bahwa hari ini harus terbaik. Karena hari yang kita miliki ada hari ini Bapak Ibu sekalian. Boten pingin, mbok pingin sukses kaya nopo, apik kaya nopo, wis berlalu, ndak akan berulang lagi. Sesuk rung karuan, misteri, gimana? Hari ini Bapak sekalian. Oh hari ini lagi ngaji yang terbaik juga. Saya begini, orang jalan yuk. Mati masa saya ini, saya urusan ini tentang rumah ini, tentang rumah ini. Nah, bagi saya yang terbaik. Oh, gini ada tulis tidak tua, bicara. Ada itu. Oh ya. Apa? Jangan ini kok. Jangan terbaik. Mobil dan HP ini kan duanya lebar ban beda. Sing dimilih sing apik-apik, sing mobilnya, sing elek-elek. Mobil ini milih sing elek-elek. HP pilih sing apik-apik. Sing ditapa sing apik-apik. Jangan kecil-kecil. Jangan sak-sake ngoten. Ini simbol yang harus kita pelajari. Oke, jadi ini akan menolong wilayah korban ini milih sing apik. Oh, wong tanpa aku itu kudu milih sing apik. Sebab apa? Yo ingat-ingat wis arep mati meneh barang mau, ya. Jangan merasa belum mau mati. Usia berapapun sing sepuh yo wis arep mati, sing isih nom yo ora cuma padha mau. Nggih kula nggih ora cuma mati wong cerita ya. Alhamdulillah berarti itu. Masya Allah, barakallah. Yuswani Ibrahim. Dari kita yang sama sepuh-sepuh barokah mungkin bermanfaat. Nah, saya ini pengantar pun kalau tentang hadis dengan Nabi Rasulullah Muhammad SAW, apakah kalian ngomong? Oh iya.
Nah ini sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik dan temanku yang jelek dan seperti minyak wangi. Awal jadi kita gambarnya awal jadi. Kau ngapain ini kita ini? Insya Allah orang baik. Nih sing biji Gusti Allah nggak bener uang loh. Sing biji kebaikan kita itu adalah Allah, bukan manusia. Apalagi kita sendiri. Coba, ketika bulan Ramadan yang lalu, puasanya kita sudah baik atau belum? Dengan nilai berapa? 10, 07, 10. Mang bisa berarti apa? Ya kan jawab jadi artinya apa? Kalau puasanya berhasil nilainya bagus, setelah Ramadan mudah meningkat amalnya karena Syawal. Bukan sama saja amal balik pelotok lagi tidak. Lagi semangat. Apalagi kita di sini ya menjadi orang pengajian nih, kok di Sidoarjo juga ada pengajian. Hanya sih. Karena dari ini mas bagian kebun ini percaya di rumah pengajian. Nah, panjenengan sendiri punya tanggung jawab menghidupkan pengajian kita, apalagi ini atas nama warga Muhammad harus ngaji di sini. Ibu. Nah, apa yang kita ini bergesek-gesekan kayak minyak wangi mampu paling orang mampu. Nek kita jajar dengan tukang pandai, ya kita paling orang paling jauh ini sungai baunya kalau orang itu makan ini baik nanti pengantin satu lah ini kayak tadi pun kalian jujur sih kalau hari ini Mas Anio PCM Majlis Tabligh harus punya syukur kurikulum paling enggak pemateri itu dengan paling judul Mas paling enggak dari besar akidah, nopo akhlak, nopo ibadah, nopo muamalah yang saya punya. Ini Mas Tanto Majlis Tabligh. Mas Tanto. Paling orang melek. Niki makin kalau ngisinya niki, makin jalan cepai buku, gue nulis temanya apa yang mana ini. Kalau alhamdulillah senajan kalau buatan pinter-pinter banget. Niki kan kalau materi sing bisa orang Mas niki Mas. Jadi wah aku tahu menyampaikan ini orang mungkin materi double mungkin. Orang itu copy paste, syukur minta, pada saat itu minta di malam Pak Jantuan ngabing Masjid Agung ngabing itu minta jadi bisa kayak malam Jumat kalau itu aneh ini udah mumet aku naik minta ngantin ini sebab yo tidak mudah harus baca, harus mulai buku meskipun kerjaan memang belum paling di sepai buku nulis dengan konten lagi tidak disampaikan ini buat kita semua ada judulnya ini kalau dibeli apa masalah judulnya apa amalnya di bulan Zulhijjah waktu karena Mas gak menulis tapi sekali mati kemudian saya menemukan tapakuh isti. Nah ini kaitannya buat al-ilmu qablal qawli bahwa sebelum beramal dan berbicara itu harus dengan ilmu. Kita beramal beribadah itu harus dengan ilmu. Bapak Ibu, tena saya betul cukup. Kita share nih Mas Tanto materi ini Mas Haris. Jadi saat ini guys modern nanti nah sekarang komplit bersuida dan mau print mau pungi tak kerja buat dua materi harus buat. Nanti ini betul kemana naskah makin tengyun pimpinan konten dosen. Nah, terus kita ini orang Islam harus harus cerdas. Bahkan kita mengingat bahwa ayat yang pertama kali turun pun adalah tentang membaca. Membaca itu simbol kita harus pintar, cerdas. Coba bayangkan ketika kita sholat tapi tidak punya ilmunya, gimana hasilnya? Bagaimana kita harus rukuk, bagaimana harus membaca rukuk, bagaimana harus i'tidal, bagaimana harus sujud di antara dua sujud, bagaimana kita harus duduk tahiyat akhir pada dua rakaat seperti yang kita tahu Mbak. Terus itu Mbak kaum pare sing asli ini kemirisan Mbak Keman. Kenapa Mbak? Kenapa nih? Biasanya kau mungkin apa aja dari stok cobaan nih. Meskipun sekarang memang agak agak banyak, tapi saya juga di Gambing itu
subuh kok sholat sunat kok jeger sikile ora di tawarruk. Nah itu ya ada sekitar kita itu ada orang yang punya pemahaman yang lain. Bahkan orang Muhammad dulu ketika saya masih aktif di PKB juga ada orang PKB seperti itu, tapi kan langsung dapat kritikan dari atas. Ini kita Muhammadiyah, bagaimana jelas sampai itu. Jadi berilmu di sini, harus berilmu. Ketika tak lihat di fakta bahasa bilah ini hadis dia berkata. Jadi memang untuk naskah pada ini dua itu ada pengantar masalahnya. Nah ini jelas kenapa ketika hadis ini tidak naik awal imami itu bahwa jodoh amal yang wajib kecukup tiga hal itu. Satu jadi ini pun apa lagi? Baik. Nabi, nah ini kita ulama itu orang yang pintar, Pak, orang yang cerdas, orang yang pandai dan mengamalkan ilmunya. Dan kita semua harus ke sana. Jangan kita usah saya jadi anggota jamaah ini juga harus pintar, Bu. Bapak. Aku tak mau membayar, aku raiso imami. Ojo raiso selama masa raiso. Kecil itu kan bebek kok jadi makmum. Nah, jangan jadi makmum, jadi imam lah. Ya harus ada peningkatan begitu, ada semangat. Kita jangan kita apa namanya kita ada menjadi pewaris Nabi al-ulama warasatul anbiya, dan kita semua harus punya karena juga namanya sabda kanjeng Nabi apa namanya ini yang kita harus juga ingat itu al-ulama warasatul anbiya. Kanjeng Nabi ngerti balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku meskipun hanya satu ayat, satu petik, satu potongan. Ini kayak satu petik potongan tok. Bismillahirrahmanirrahim. Karpe yo, dengan mulai yo, raiso. Atau kalau bisa menerangkannya salah. Bisa Bu. Sekedar kata basmalah, Bismillah, kalimat tasmiyah itu maknanya luar biasa bagusnya. Setiap langkah kita harus mengucap kalimat tasmiyah, itu artinya berilmu. Tasmiyah itu pripun penyadaran diri bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu hanya dengan izin Allah. Maka yang kita lakukan harus sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan ngawur, jangan nyolong, jangan berbuat dosa. Nyolong sana Allah Bismillah, mereka konangan, ada kok. Tidak boleh Bismillah untuk yang tidak baik. Maka itu membersihkan hati kita. Oh, tokono, aku harus selalu berbuat yang baik. Karena Bismillah tadi. Nah, misalnya ini tadi yang saya singgung awal tadi, mengambil bahasa kemuliaan iman kurban untuk memenuhi syarat keterimaan ini sudah kita sampaikan tadi. Misalnya ini ada. Baik, ini ada tafakur. Apa terjadi tafakur? Ya bukan dalam ilmu lah kemana gitu. Tidak sepanjang paham. Orang Islam, apalagi kita di kalangan Muhammadiyah yang itu kita punya semboyan Islam berkemajuan, itu harus punya ilmu. Jangan kita pas-pasan atau bahkan tidak punya ilmu. Orang dengan untuk tanpa ilmu tidak bisa. Wong ada orang berguru itu engen ibu ketika baca tangan engen ibu itu ada gitu. Siapa betul di kalangan kita? Tenang bapak itu dia betul nih basuh tangan itu engen terus ibu engen meneh ibu ngetep itu betul betul. Anjir mati untuk itu. Wah seru. Kuping malah dibahas-bahas ada enggak? Nek angin dipopok bangunannya gitu, Masya Allah. Ada seperti hari tidak boleh. Nah, kita harus dalam ilmu kayak gitu. Berislam harus disadari karena dalam agama Islam tidak hanya sederhana bagaimana yang kita lihat secara lahiriah. Namun dalam agama Islam itu memiliki 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan amal. Oke, baik. Ini dasarnya pertama kita harus berilmu. Sebab kita akan diminta pertanggungjawaban nanti tentang yang kita kerjakan. Ibadah bareng-bareng Bapak Ibu. Surat Al-Isra ayat nomor 31. Tunggal kali Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir
rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Itu udah terkira naskah namun kalau tulis IS Al-Isra 36 betul nonton tulisannya itu maksudnya naskahnya bengirit kertas ya. Dengan buka biang balik diterapkan kalau tulis nah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tapi melu-melu ojo taklek di kalau nama dia harus diilmoni tadi harus kita kenapa? Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi kita mengajarkan kepada orang lain. Ya, saya dulu ketika anak saya kan saya ikut anak saya selama 6 bulan yang jadi murid dampingi anak saya yang sah yang sekarang itu dulu ketika awal pulang lihat ngaji kok rapat ini selalu ketika itu merangkap tugasnya PCA, PCA membina guru TK. Entah doa-doa ini jangan-jangan baca doa untuk orang tua itu hanya Allahumma firli yang saya ubah doa tak baca jadi kan sing doa Allahumma firli warhamni wa ilayya padha ning Allahumma firli sing iki tenriku artan huruf ghaib sing kudu diwaca. Dadi mau kudu Allahumma firli aja Allahumma firli. Allahumma nek nek firli niku sing ra ngerti aku ngerti. Sebab asli niki firli ampuni aku. Nek firli nama orang. Kita nama orang lagi. Jangan sampai banyak ini. Lah, kalimat yang sederhana nih Bapak sekalian ini. Ketika kita mengatakan bahwa Islam itu jalan, ya lisan, ya hati, ya perbuatan. Ayat ini kan sederhana sekali Bapak sekalian. Hadis ini. Mangkan akhiru kalamihi la ilaha illallah dan kalau saya nanti cerita mukhlisan itu penting banget. Barang siapa yang akhir kalamnya itu mengucapkan la ilaha illallah masuklah dimasukkanlah dia ke surga. Kan sederhana. Tapi apa yang cukup menunggu la ilaha illallah yang tahu salah. Tidak seperti itu. Orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan mantap itu tentunya dia sholatnya juga mantap, puasanya juga mantap, ngajinya juga mantap Bapak Ibu. Kita nggak mampu nanti ketika sakaratul maut, sakarat yang sekarang itu jadi bahasa Arab. Orang yang tidak sadar itu namanya sakarat. Bahasa Jawa sakarat. Orang tidak sadar, tidak bisa sadar. Dan akan mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika membaca itu hanya di lisan saja, maka harus mengucap ke dalam hati kita dan terbukti dengan amal perbuatan kita, amal soleh kita harus begitu. Nah ini misalnya jadi untuk kalimat la ilaha illallah sebenarnya contoh sebenarnya, tapi tasawuf ini kenapa penting? Ini alasan Allah memerintahkan setiap mukmin itu agar tafakur fitin. Awak dia punya kewajiban. Bahkan tadi saya singgung ayat yang pertama kali ini pun tentang iqra baca apa saja ya ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Firman Allah kan ayat kauniyah, alam semesta ini ayat kauniyah. Kenapa sekarang udaranya panas? Nah, jadi pelajaran. Dan kita baca, jangan mama ini jalan ini menunggu apa mana apa harus jalan HP wah ini setan pengen hati-hati Bapak saya anak-anak kita juga mudah kenal mengaku setan HP kalau kita tidak awasi tidak contoh
Nek kok sinau mbok main HP. Oh, kadang. Nah ini, firman Allah surat At-Taubah ini. Surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah. Maka tidaklah orang-orang mukmin itu pergi semuanya. Pergi berperang nih ayat ini berkaitan dengan pergi berperang dominan perang apa ya? Maka sekiranya sebagian dari golongan-golongan itu dari mereka itu apa namanya untuk liyatafaqahu fid. Untuk apa? Untuk memperdalam agama. Ojo kurang tapi dong pong-pong bolong ragunya. Ya wanita juga seperti itu. Kita semua ada suami harus kita kan. Sinyalkan di sana. Nah yang ini apa? Beri peringatan mereka kan begitu. Ini hari ini setaraskan begitu maksudnya. Dan oke, lanjut sabda Rasulullah. Naskah panjenengan nonton hadis mesti kalau tulis. Nah ya betul, saya bisa dilihat bahasa dalam Al-Quran. Dari Muawiyah Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka dia akan memudahkan dia memahami tentang agama, dipakihkan dalam agama. Jadi tahu seluruh agama kita dengan sebenar-benarnya. Kurang paham. Jadi kalau kita paham itu sekecoh. Enak kita beramal ketika kita itu punya pemahaman yang jelas dan yang benar. Jadi kita akan dipahamkan tentang agama. Paham sok kita sama dono-dono. Oleh jamaah yang masjid Al-Huda kesekep ini kok tambahnya kok menurut oh berarti kurang pakai gue. Nanti aku mulai dari awal itu nih. Nah ini yang dimaksud fakih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tapi lebih dari itu. Dikatakan fakih jika seorang memahami tauhid dan pokok Islam serta berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabul ilmi. Pokok kecil Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Wis apa nih wajah dengan itu surat Al-Mujadilah ayat nomor 11. Baca bukan yang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu, mengangkat yang baik. Allah akan meninggikan orang yang beriman dari kalian dan juga orang yang berilmu, yang suka menuntut ilmu, yang punya ilmu. Saya sering pakai dengan ibu-ibu zaman saya yang orang desa, orang gunung itu loh. Dari nol gitu, dan tahun yang ke-13 ini tadi saya ngaji. Panjenengan senajan orang pinter rasa mesti apa yang saya katakan mesti bisa panjenengan tahu, tapi karena panjenengan rajin mengikuti pengajian, insya Allah Allah angkat derajat. Beda kalau sih betul tahu ngaji, le nyandang begitu, le ngomong begitu, pokoknya sholat, orang nggak pernah sholat nggak cetok, pokoknya biasanya marah sholat, kalau ngaji tidak dengan tidak sholat, ini sholat. Kalau di neten ini kan produk utong ujian maksudnya. Kalau kita masalahnya gunung banget gitu. Jadi itu masih apa beda nih? Pakaian yang beda. Tapi kadang-kadang suruh ojo lebih dominan ngaji. Jangan gitu. Kita harus
sampai dengan tutup aurat di mana saja dan kapan saja. Bukan di mana saja. Kalau di rumah di depan suami boleh tidak menutup aurat. Tapi di orang lain harus menutup aurat. Itu mesti beda karena punya ilmunya kan. Nah, tapi saya lihat, kenapa kita harus berilmu bahwa agama kita Islam ini adalah agama yang unggul. Biar kita unggulnya begitu. Wong sing suge-suge, wong Islam apa beneran? Kadang-kadang kita kalau sembuhan kemarin saya ngaji juga saya tersentuh ya. Sesungguhnya dunia awak jadi di bawah sepanjang kursi orang betul. Kamu betul? Benar anda kita? Berarti jawabnya betul itu patah larang. Apa lu aku? Mana itu larang? Ini benar. Harta kita bawa. Orang yang bisa haji itu orang yang kaya-kaya, Bu. Jadi jangan memilih mau rapatnya, jadi rapatnya. Nah di sini orang Islam kami jalan baik. Apalagi Muhammadiyah harus kaya. Aku dorong kan untuk rapatnya. Muhammadiyah sufi. Ini saat ini. Aku kan belum malah ya kata-kata seperti itu. Iya jangan neng saya hutan itu tidak jauh nyocok. Orang tidak tercadong ini sunai, tadi ini kayak suke gitu. Nah, jadi jangan kita mental apa namanya. Kita harus kaya Bapak Ibu. Harus sampai di dia ngambil pakaiannya najis aja. Sholat ke pakaiannya kumuh, luwih kuning, warnanya kan kuning Pak, hitam. Saya kan ruko warna-warni. Jadi Islam kita itu ukur dan kita harus merasakan dan harus bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa Islam kita itu ukur. Dan Ali Imran 103 sama niku Allah lihat di mana ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lamu in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa hina, jangan kau merasa lemah. Ingat ini jangan. Semangat. Pak Imam kita nyanyi betul. Oh, itu nggak habis tuang ya. Orang dari sesungguhnya ngomongannya sih seru. Ini pening memang pening. Udah Imam rasa ada speaker itu seru. Oh, Imam wah, itu speaker tentang ini. Artinya apa? Kita harus tunjukkan bahwa kita itu istimewa Pak. Kita dipilih Pak karena kita jadi orang Islam dipilih oleh Allah. Kita mulia dan dimuliakan oleh Allah ini harus betul-betul kita rasa. Ini firman Allah jelas. Yang tadi saya bilang, kamu jangan lemah, kamu jangan merasa hina. Wa antumul a'lam, dan kalian adalah orang-orang yang unggul. A'lam itu unggul. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah iman yang lembar atau ngaji yo, mungkin itu tak untuk jauh. Jangan seperti itu. Selalu ganteng itu. Saya Islam, anak Muslim, anak mukmin. Tunjukkan bahwa kita orang yang baik di sisi Allah. Ini. Jadi Allah itu mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Di situ liyuzhirahu ala dini kulli. Untuk apa? Untuk dinampakkan cekal welo-welo, dijaharkan itu. Islam itu unggul tadi. Jangan mau disamakan dengan yang lain. Seperti apa jadi rajin ngaji, rajin beribadah. Kok podo wae sing neng pasar ora tau ngaji. Oh, jangan mau. Sakit hati harus. Padahal itu mengatakan meskipun orang kafir, orang musyrik itu tidak senang Bapak Ibu sekalian. Memang tidak senang, sangat sirik. Sebelum ayat ini, sebelum ayat nomor 9, artinya ayat nomor 8,
Itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka orang-orang kafir itu berkeinginan untuk apa? Memadamkan cahaya agama Allah. Bapak Ibu, kita punya musuh, bukan musuh ngajak perang orang, tapi perang pikiran paling enggak. Bahwa agama kita itu ada orang-orang pihak-pihak yang ingin memadamkan keunggulan agama Islam kita. Sehingga sekarang Islam ini macam-macam nih. Islam Nusantara, suara dia. Ini ada dengan lesan mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Namun Allah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, walau karihal kafirun yang sedelapan dia musik. Nah, misalnya yang sama tadi, maka mari kita temukan bahwa kita ini orang yang hebat, orang yang unggul, jangan merasa lemah. Ini ada yang ini surat As-Saff, ini sudah kemudian kewajiban setiap muslim jelas dan pun apa ini pola ilmi dari betul anak kulit muslimin kaum muslim. Ini pernah atau beda sih ini harus ini, tapi tidak apa-apa. Kau atau ini paling betul anak kulit muslimin kaum muslimat sih kapan nih? Ayat yang pertama kali turun dan disebut tahun baik pun masuk simbol perintah kita, perintah Allah pada kita untuk menjadi pintar, untuk menjadi cerdas. Upaya untuk menempuh tahap ini, caranya dia tahu fakih, ngerti hukum-hukum agama, tahu paham tentang Islam. Bagaimana? Yang pertama belajar membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ini waktu itu penting. Bahkan kalau kita beli sesuatu harus dibaca, bukan petunjuk pemakaian saja, tapi mungkin beli mie itu baca tulisannya Allah. Oh, tulisannya bahannya dibuat dari ini, diproduksi dari ini. Lihat, ini produk saya itu, no. Baca, jangan sembarang. Ini kita baca. Bergaul dengan orang lain, kalau Mbak Ati, ini nyoten ini, kalau Mbak Ati ini, saya nomor bilang itu kumpulono wong kang soleh. Alhamdulillah, majelis kita, maksudnya kita ini adalah kumpulan orang-orang yang soleh dan solihah. Amin. Bisa Rasulullah Anjaisul Kubara'a Wasahilu Al-Ulama Wakholitu Al-Hukam. Duduklah kamu, bergaulah kamu bersama orang-orang yang besar. Yo, nekro presiden ya rasa dengar Pak Presiden lah. Yo, masa nyo wae lah. Orang kecil tapi besar. Yo, Pak Ridwan sekali Mbak Hadi, Mbak Kardi kan setuju kita ini. Yang sama di berdua yang daripada apa lebih bisa ini. Jadi ini cuma Pak. Kita nggak suka kamu, kita mau model pada beliau-beliau itu. Meskipun mungkin kayak saya juga tidak banyak ilmunya, tapi paling nggak banyak pengalamannya. Jadi baca jauh suatu suwe gitu kan. Kita hanya mudah harus katakan rajin mengaji lain. Bapak sekalian, luar biasa. Langkah kita itu yang dimudahkan oleh Allah menghadiri jalan menuju nuntut ilmu itu ternyata sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Nanti menyebabkan kita dimudahkan jalan ke surga kalau kita ilmunya, punya ilmunya. Ini baik. Rajin dan gemar mendengarkan berita informasi lain untuk juga ini. Jadi tadi ojo menunggu bahwa kalau punya HP cari informasi yang penting. Jadi dan kami tidak memutus sebelum kamu kecuali orang-orang yang laki yang kami beri kepada mereka.
Maka bertanyalah, di dalam Al-Quran juga ada bertakono nek ra ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu, kalau kamu tidak tahu jangan diam saja. Lebih-lebih kita tentang ibadah, kamu nggak ngerti tanya mawon. Lebih. Hikmah atau menguatkan kaidah kita tadi ada ayat yang saya singgung tadi As-Saff ayat 68 tadi bahwa orang-orang kafir itu mereka itu akan berkeinginan untuk memadamkan cahaya agama yang agama itu dengan sempurna. Allah telah menyempurnakan agama kita. Agama Allah itu sempurna, tidak paling sempurna tapi sempurna. Ya, harus betul-betul kita pahami. Pun gampang, melaksanakan saja dengan benar sebagai tanda yang sekalian. Kita beramal itu harus berilmu karena apa? Amal-amal kita itu akan dilihat, diperlihatkan di hadapan Allah dan pada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Lagi-lagi wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikumpulkan, akan didorong kepada zat yang tahu tentang perkara yang gaib dan yang nampak, yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan diberitahu tentang hasil amal yang kamu kerjakan. Nanti dimana kamu akan diberitahu tentang apa yang kamu lakukan. Artinya kita akan diberitahu apa hasil yang kita lakukan ini. Maka dunia ini tempat kita untuk beramal. Kata-kata kita mutiara, dunia masrohatul akhir. Dunia itu tempat untuk menanam dan akhirat nanti yang untuk apa namanya memetiknya. Maka kita harus menanam yang sebaik-baiknya. Amal kita itu yang akan kita soalkan kepada Allah, menyertai kita, menemani kita, mendampingi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih keutamaan, tahu derajat mulia berilmu itu mengantarkan kita untuk rangka yang derajat tinggi. Menghindari kesalahan dan sekalian. Nek wong bodho niku le ngamal sak-sake tur nek salah ra ngerti apa ora dihukum. Nek kan berbuat salah tidak tahu di mana dimaklumi. Wong saiki mimbar-mimbar majlis ilmu pun kata kok sampai hari ini ada orang yang tidak tahu bagaimana berwudu, bagaimana sholat yang benar itu namanya lalu gitu mungkin Pak. Jadi kita harus betul-betul paham. Sekalian yang hormati, itu sudah selesai yang saya sampaikan. Ini menunjukkan kemudahan Islam yang nanti versi singgung hampir sempurna, kemudian Islam itu unggul firman Allah ini tidak saya sebutkan Bapak Ibu, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Masih ada waktu 2 menit atau 3 menit. Saya mau mengisi bagi paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bapak bilang bahwa orang yang tidak tahu atau orang yang belum tahu itu bertanya kepada orang yang tahu. Nah, saya belum tahu, bertanya Bapak kepada orang yang tahu. Ini Pak, di desa itu, di jamaah desa itu, tadi Bapak bilang makmum terus sejak dari muda sampai tua mau makmum terus yang apa caranya bagaimana orang yang apa istilahnya itu orang yang berilmu itu apa supaya menjadi yang makmum itu menjadi kader untuk menjadi imam, karena
tetap yang mempunyai ilmu itu didorong-dorong terus untuk maju untuk beriman. Karena saya ilmunya kurang, karena hafalnya kurang fasih dan seterusnya. Dan nanti kalau yang imam itu nanti sudah nggak ada, terus kalau tidak mau ada yang kadernya, nah itu caranya bagaimana Pak untuk yang makmum itu menjadi imam? Karena imam itu juga mempunyai syarat, ya syarat harus fasih dan seterusnya. Nah itu takut karena kalau salah, nah ada yang lebih pinter, nah itu ada kuncinya materi ini adalah tafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama. Setiap kita, kalau kita tidak mampu untuk jadi imam yang mungkin di kalangan yang lebih besar, yang paling enggak bisa jadi imam di dalam keluarga, harus berlatih semuanya. Di suatu saat kan ada suatu imam yang ada jadi imam. Jadi di masjid itu atau di masjid kita atau program PCN itu sendiri adakan pelatihan pendalaman agama, termasuk ini membuat program tahsik gitu. Ini ada. Jadi kuncinya yang berilmu juga harus menyampaikan ilmunya. Kalau di tempat saya, alhamdulillah, ketika saya tidak ada, tapi kan bingung lagi. Jangan kita jadi orang yang lemah tadi. Jangan merasa kosong dulu sampai kan kok demo suara iso itu. Ya sing rada apa jenenge? Prejengan itu rada gagah gitu. Itu kita memberikan motivasi pada mereka pada zaman. Maka memang kadang-kadang menakutkan bicara cita darus yang benar itu kadang-kadang juga bubar pengajian Pak. Maka saya punya dulu pernah mengajar, jadi mereka surat-surat pendek. Kok aku sih sojok lekong ini bisa tahu ngaji, ngoten niku. Oh, ngaji apa dong? Jadi mau sampai sisa. Banyak orang seperti itu. Kita harus bangun umat kita itu, umat yang kesadaran kita itu harus membangun diri. Jangan sampai minggu. Tadi di masjid aku saya mendengar muazzinnya itu sudah peot-peot suaranya itu. Makanya kok dikomandangkan yang masjid ya Allah, kita yang ngalah-ngalahin masjid senajan yo janjani semangatnya ape ini ini yang ngalah bandingkan ini suaranya sih cetong ini kadang-kadang jadi ini masih betul-betul diganti Pak. Oh ya ini ada berarti tadi undang ngaji yang bisa membangkitkan semangat mereka. Kalau di sudah tua, naik usul ya dimaklumi Pak. Tapi kalau musim 60 di bawahnya itu harus ngaji begitu. Harus ngaji. Membaca Al-Quran itu juga. Saya punya takjil di dalam membaca Al-Quran. Jadi kecil-kecil kita harus ada pendalaman membaca Al-Quran. Tadarus itu ya tadi kan kita baca itu hanya sekedar membaca Pak. Maka yang seperti itu tilawah namanya. Mimocok wis kleru. Aku ini ditanya penjelasan. Iki dawa ini sepiro? Kan gitu panjangnya seberapa? Ini berdengung. Ini tidak. Nah, ini ha, ini ha. Ini harus beda. Ya, itu Pak. Tapi berusaha kecil lagi dengan mulai hari ini tahun hijrah nanti, tahun baru nanti harus bangkit. Udah juga anaknya mengajar tahsin Al-Quran. Doa juga nih yuk mau ini semangat dulu. Mari kita semuanya punya tanggung jawab untuk jadi imam. Ya, jangan sampai kita jadi imam naik sholat zuhur. Rumah sana naik itu kita juga asal tidak boleh keliru juga. Harus pasti juga bacaannya. Nanti bisa kita lihat kalau si imam itu cepat mesti macam saja. Padahal Allah Akbar, Allahumma ba'id baini. Paling Allahumma ba'id baini. Agar seperti itu dibagi. Bapak saking budi. Sudah mulia. Oh sudah mulia. Bangkitkan semangat warga jamaah penjagaan. Ngaji yuk. Belum terlambat. Sudah waktu belum terlambat. Harus di sini harus bisa jadi imam. Imam yang makbul, orang masyhur.
Makbul ini imam yang diterima, lek maca cetok. Anak jelas tidak jelas ini surah harus ada intinya, jelas-jelas itu bisa dirodo ngomong sedikit. Nanti kita betul. Sampun tekan Bapak Ibu, insyaallah yang bisa kita paling benar tidak ketemu dan suara. Jadi ketemu dengan suara itu paling benar ketemu dan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.